Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Informasi Kesehatan Offering A pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Anggota kelompok 5 ini terdiri dari Aulia Devita Rozari, Bunga Zakia Darojat, Gadis Sintia Mahardika, dan Klaninda Sinta Dewi. Oke, jadi pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Oke, jadi pertama-tama saya akan membahas latar belakang dari subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Seperti yang kita ketahui, kesehatan adalah hak setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan merupakan suatu investasi bagi negara. Menurut Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu hal yang dapat mendukung meningkatnya derajat kesehatan adalah dengan adanya ketersediaan obat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Salah satu subsistem dalam JKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Tentunya, obat merupakan komponen penting dalam upaya pelayanan kesehatan. Subsistem farmasi, alat kesehatan, dan makanan meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin aspek keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar, ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat terutama obat esensial, perlindungan masyarakat dari penggunaan obat yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional, serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Lalu, selanjutnya kita akan membahas pengertian subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan adalah pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat atau manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Adapun tujuan dari subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Tujuan penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan adalah tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat atau bermanfaat dan bermutu, dan khusus untuk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, unsur-unsur subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Unsur yang pertama yaitu komoditi. Sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah komoditi untuk penyelenggaraan upaya kesehatan, sedangkan makanan adalah komoditi untuk mempengaruhi kesehatan masyarakat. Maksud ketersediaan farmasi adalah ketersediaan dalam jenis, bentuk, dosis, jumlah, dan khasiat yang tepat. Kemudian, alat kesehatan dalam jenis, bentuk, jumlah, dan fungsinya. Kemudian, makanan dalam jenis dan manfaat. Unsur yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya manusia yang mengerti dan terampil dalam subsistem ini harus dengan jumlah yang cukup serta mempunyai standar kompetensi yang sesuai dengan etika profesi. Selain itu, fasilitas sediaan farmasi dan alat kesehatan dan makanan harus memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Unsur yang ketiga yaitu pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian bertujuan untuk menjamin penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara rasional, aman, dan bermutu di semua fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan.
Unsur yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan meliputi standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar, sertifikasi, pengawasan produk sebelum beredar, dan pengujian produk dengan melaksanakan regulasi yang baik. Unsur yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat. Artinya, masyarakat selalu dilibatkan secara aktif agar sadar dan dapat lebih berperan dalam penyediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, serta terhindar dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan. Berikutnya, prinsip-prinsip subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Prinsip yang pertama yaitu aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Artinya, pemerintah menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara profesional, bertanggung jawab, independen, transparan, dan berbasis bukti ilmiah. Selain itu, pelaku usaha juga bertanggung jawab atas hal tersebut sesuai dengan fungsi usaha dan peraturan yang berlaku. Prinsip yang kedua yaitu tersedia, merata, dan terjangkau. Artinya, obat merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan, sehingga obat tidak diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata. Prinsip yang ketiga yaitu rasional. Artinya, tindakan pelaku pelayanan kesehatan harus selalu bertindak berdasarkan bukti ilmiah, prinsip tepat biaya, dan prinsip tepat manfaat. Prinsip yang keempat yaitu transparan dan bertanggung jawab. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan tentang sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dari produsen, distributor, dan pelaku pelayanan kesehatan. Prinsip yang terakhir yaitu kemandirian. Artinya, potensi sumber daya dalam negeri, yaitu dalam hal ini bahan baku obat dan obat tradisional, harus dikelola secara profesional, sistematis, dan berkesinambungan sehingga memiliki daya saing tinggi dan mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan terdiri dari 5 poin. Poin yang pertama menjelaskan tentang upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. Dalam upaya ini menjelaskan mengenai penyediaan dan pelayanan obat berpedoman pada DON atau Daftar Obat Esensial Nasional, pemerintah dan pemerintah daerah dengan peraturan khusus menjamin tersedianya obat. Pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran, serta pemerintah mengatur harga obat dan alat kesehatan. Pada poin kedua, menjelaskan tentang upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, mutu produk, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penggunaan obat dan alat kesehatan. Pada upaya ini menjelaskan mengenai upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, pelaksanaan regulasi yang baik, pengembangan dan penyempurnaan kebijakan mengenai produk, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian impor, ekspor, produksi, dan distribusi. Lalu pada poin ketiga menjelaskan tentang upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, diantaranya ada penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di semua fasilitas pelayanan kesehatan dengan dilakukan mengutamakan kesejahteraan pasien dalam segala situasi dan kondisi, memberikan kontribusi, serta memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuai. Pada poin keempat, upaya penggunaan obat yang rasional. Pada
Upaya ini menjelaskan tentang bagaimana penggunaan obat yang rasional. Pada poin kelima, upaya kemandirian sedia informasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Pada poin ini menjelaskan tentang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia perlu didorong secara berkelanjutan dan menjelaskan tentang penyelenggaraan subsistem sedia informasi, alat kesehatan, dan makanan itu harus melibatkan seluruh pelaku, baik secara perorangan maupun bersama dan terpadu antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta atau dunia usaha, dan masyarakat. Selanjutnya, keterkaitan dengan sumber lain. Yang pertama, menjamin keamanan, khasiat, manfaat dan mutu semua produk sedia informasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang beredar. Kedua, menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial. Ketiga, perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat. Dan yang terakhir, penggunaan obat yang rasional dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem ini saling terkait juga dengan subsistem upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Ini adalah beberapa daftar referensi yang kami ambil untuk menunjang tugas kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar.